mulai, mari kita subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya saya makin semangat untuk update video-video terbaru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Furqoni. Di video kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa. Di sini saya sudah memiliki beberapa contoh soal. Kita akan bahas satu persatu. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada 3/7 ditambah dengan 2/7. Perhatikan teman-teman, di sini kedua pecahannya memiliki penyebut yang sama. Sehingga operasi penjumlahannya bisa kita tulis menjadi seperti ini. 3 ditambah 2 per 7. Nah, sekarang kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Sehingga hasilnya adalah 3 ditambah 2 hasilnya 5. Maka pembilangnya adalah 5, kemudian penyebutnya masih sama, yaitu 7. Maka hasil penjumlahan pecahannya adalah 5/7. Oke, sekarang kita menuju soal yang kedua. Di sini ada 1/4 ditambah dengan 2/5. Perhatikan teman-teman, di sini kedua pecahannya memiliki penyebut yang berbeda. Sehingga kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu agar bisa menjumlahkannya. Untuk menyamakan penyebut pecahan, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama adalah dengan mengubah penyebut pecahannya menjadi hasil kali dari bilangan yang menjadi penyebut dari pecahannya. Teman-teman perhatikan, di sini bilangan yang menjadi penyebut itu adalah 4 dan 5. Kita akan ubah penyebut dari kedua pecahan ini menjadi hasil kali dari 4 dan 5, yaitu 20. Berarti di sini per 20 ditambah per 20. Oke, di sini 1/4 kita ubah penyebutnya jadi 20. 4 dikali berapa agar jadi 20? Dikali 5. Maka di sini pembilangnya kita kalikan 5 juga. 1 dikali 5 hasilnya 5. Maka pembilang yang di sebelah sini adalah 5. Kemudian di sini 2/5. Kita ubah penyebutnya jadi 20. 5 dikali berapa agar jadi 20? Dikali 4. Maka di sini pembilangnya kita kalikan 4 juga. 2 dikali 4 hasilnya 8. Maka pembilang yang di sebelah sini adalah 8. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama nih, sehingga kita bisa menuliskannya menjadi seperti ini. 5 ditambah 8 per 20. Oke, kita langsung jumlahkan pembilangnya. Di sini 5 ditambah 8 hasilnya 13. Kemudian penyebutnya masih sama, yaitu 20. Maka hasil penjumlahan pecahannya adalah 13/20. Oke, sekarang kita menuju soal yang ketiga. Di sini ada 3/4 ditambah dengan 5/6. Perhatikan teman-teman, di sini penyebutnya juga berbeda. Maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu agar bisa menjumlahkannya. Oke, sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua untuk menyamakan penyebut pecahan, yaitu dengan cara mengubah penyebut pecahannya menjadi KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan yang menjadi penyebut pecahannya. Di sini bilangan yang menjadi penyebut pecahan itu ada 4 dan 6. Maka kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Oke, perhatikan teman-teman. Di sini kelipatan bilangan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kemudian kelipatan bilangan 6 itu ada 6, 12,
18, 24, 30, dan seterusnya. Perhatikan teman-teman, di sini ada satu bilangan yang sama, yaitu 12. Sehingga KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Oke, sekarang kita ubah kedua pecahannya ini penyebutnya menjadi 12. Berarti di sini per 12 ditambah per 12. Nah, sekarang 3/4 kita ubah penyebutnya jadi 12. 4 dikali berapa agar jadi 12? Dikali 3. Maka yang di sini pembilangnya kita kalikan 3 juga. 3 dikali 3 hasilnya 9. Maka pembilang pecahan yang di sini adalah 9. Kemudian di sini 5/6 kita ubah penyebutnya jadi 12. 6 dikali berapa agar jadi 12? Dikali 2. Maka di sini pembilangnya kita kalikan 2 juga. 5 dikali 2 hasilnya 10. Maka di sini pembilangnya adalah 10. Nah, sekarang penyebutnya udah sama nih. Sehingga operasinya bisa kita tulis menjadi 9 ditambah 10 per 12. Oke, kita langsung jumlahkan pembilangnya sehingga hasilnya adalah 9 ditambah 10 itu 19. Kemudian penyebutnya masih sama, yaitu 12. Sehingga hasil penjumlahan pecahannya adalah 19 per 12. Perhatikan teman-teman, di sini 19 per 12 itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Maka kita masih bisa menyederhanakannya lagi menjadi bentuk pecahan campuran. Di sini 19 per 12 itu nilainya sama seperti 12 per 12 ditambah dengan 7 per 12. Nah, di sini 12 per 12 itu kan nilainya sama dengan 1. 1 ditambah dengan 7 per 12. Maka bentuk pecahan campurannya adalah 1, 7 per 12. Oke, gampang ya teman-teman. Sekarang kita menuju soal yang keempat. Di sini ada 4 per 7 ditambah dengan 4 per 14. Perhatikan teman-teman, di sini kedua pecahannya memiliki penyebut yang berbeda. Sehingga kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu agar bisa menjumlahkannya. Kali ini kita akan menggunakan cara yang ketiga untuk menyamakan penyebut pecahan. Cara yang ketiga untuk menyamakan penyebut pecahan adalah dengan cara menyederhanakan pecahan yang bisa disederhanakan. Teman-teman perhatikan, di sini ada 4 per 14. Pecahan ini masih bisa kita sederhanakan lagi dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2. Karena di sini 4 dan 14 itu sama-sama bisa dibagi 2. Oke, berarti di sini kita bagi 2, yang di sini kita bagi 2 juga. Sehingga operasinya menjadi seperti ini. 4 per 7 ditambah dengan di sini 4 dibagi 2 hasilnya 2. Berarti pembilangnya 2, kemudian penyebutnya 14 dibagi 2 hasilnya 7. Maka bentuk sederhana dari pecahannya adalah 2 per 7. Nah, perhatikan teman-teman, di sini penyebut pecahannya sudah sama nih. Sehingga kita bisa menuliskannya menjadi seperti ini. 4 ditambah 2 per 7. Nah, sekarang kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Di sini 4 ditambah 2 hasilnya 6. Kemudian penyebutnya masih sama, yaitu 7. Sehingga hasil penjumlahan pecahannya adalah 6 per 7.
Gimana teman-teman? Ternyata gampang banget kan untuk menjumlahkan pecahan biasa. Jika penyebutnya sama, maka teman-teman cukup menjumlahkan pembilangnya saja. Kemudian, jika penyebutnya berbeda, maka teman-teman harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian baru menjumlahkan pembilangnya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.